Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranata Vindia Putra dengan NRP 5026241027. Jadi di sini saya akan mengerjakan EIS Infrastruktur Teknologi Informasi atau IT. Nah, kemudian di sini kita mendapati Ditaleni Rafia, seorang network engineer newbie kebingungan merancang topologi jaringan kampus. Nah, jadi di sini akan menghubungkan 3 lokasi kampus, yaitu kampus Sukolilo, Manyar, dan Cokro Aminoto. Nah, kemudian masing-masing router ini di kampusnya akan melayani gedung, lab, departemen, atau unit yang ada di dalam kampusnya. Nah, ini akan direpresentasikan dengan PC, server, ataupun mobile device. Nah, kita di sini membantu Dita untuk membuat desain topologi dan konfigurasi jaringan komputer berdasarkan gambar dan ketentuan berikut. Jadi, gambarnya akan seperti ini. Nah, kemudian IP yang boleh digunakan hanya 192, NRP saya yaitu 27. Kemudian dan juga dan seterusnya bebas. Kemudian khusus di jaringan yang ini kita hanya menggunakan NRP berapapun. Nah, kemudian paket yang menuju rektorat itu harus melalui router RC. Jadi kita harus seperti ini dulu baru ke sini. Nah, kemudian ada website web server dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini akan saya minimize dulu supaya bisa terlihat, bisa ditiru dulu, bisa di copy. Oke, jadi di sini langsung saja kita mulai dari router terlebih dahulu ya. Kita coba dulu. Oke, kita bikin dulu ya teman-teman ya. Kemudian switchnya di 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan server. Tambahkan komputer. Oh, switchnya 3. Oke, kemudian kita konekin semua, kita ubah dulu. Ini kita tambahin, oh ya, untuk yang ini salah. Kita akan gunakan smartphone dan tablet. Nah, kemudian kita tambahin wireless router. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya tes dulu. Oke, suaranya masuk ya teman-teman ya.
Oke, jadi kita lanjut aja ya. Jadi lanjut aja di sini kita sambungkan. Kita sambung. Nah, di sini gini saja. Jadi satu saja untuk router yang ini. Akan kita tambahkan sebentar. Oke, jadi kita ganti aja, kita pakai router yang utama aja. Nah, tapi router yang ini kita copy aja nanti biar gampang ya teman-teman. Nah, udah. Ini oke. Nah, terus kita hubungin kabelnya masing-masing. Kita kembali dulu. Agak dirapihin ya teman-teman. Oke, kemudian yang bagian ini disambungkan menggunakan copper straight through. Oke, oh nggak perlu switch teman-teman yang di sini. Jadi kita hapus. Nah, langsung aja kita pakai copper straight through, gigabit Ethernet dan gigabit Ethernet. Oke. Nah, kemudian dari sini ini kita sambungkan semua server saling terhubung ya. Oh, ini tidak terhubung. Berarti sebentar teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, kita menggunakan ini. Nah, kita hubungkan dengan ini. Salah, ulang 001 dengan 011. Kemudian ini ke sini. Kita hapus. Ini ke sini. Berapa itu? 011. VLAN ya. Kita coba dulu ya teman-teman ya.
Oke. Hmm. Jadi kita akan hubungkan yang ini. Kita lihat dulu ya teman-teman. Oke. Terputus, oke. Kita gunakan yang ini. Nah, kemudian untuk yang ini bisa seperti ini. Oke, kita coba lagi.
kita matikan dulu gitu. Sambil itu kita sambungkan kemudian kita sambungin ini dan ini. Kemudian ini kita sambungkan dengan yang ini.
Oke. Nah, sebelum itu kita coba routernya dulu ya teman-teman ya, untuk mencari router yang pas dan sesuai. Teman-teman, yang ini kita save dulu. Karena kita mau coba ganti router ya teman-teman ya. Kita coba pakai router yang lain. Kita coba pakai router yang ini teman-teman. Nah, apakah bisa terhubung? Nah, untuk yang ini kita konekin. Dan untuk yang ini kita gunakan covert cross 6.
Jadi di sini kita kurang menghubungkan yang itu. Nah, jadi sekarang yang akan kita coba pertama-tama adalah kita menghubungkan kita mengubah namanya masing-masing terlebih dahulu. Simte Cokro Manyar Sukolilo. TU TU1 RBS RBA. Rektorat RC. Lalu ruang utama Rektor Sains Komunikasi SK. Sains Komunikasi SA. Kemudian DPTSI web server dan DNS server. Oke, jadi di sini hal yang paling utama adalah kita akan memasang jaringannya masing-masing ya. Nah, mulai dari PC-nya sendiri. Nah, untuk PC sendiri di sini PC-nya IP address-nya adalah 192 karena saya 27. Nah, kemudian di sini kita gunakan 1.2. Nah, otomatis yang di 50 ini menggunakan 1.1. Dan ini jangan lupa diatur default gateway-nya menjadi 1.1. Nah, kemudian mungkin supaya nggak banyak kita close satu-satu. Nah, kemudian untuk PC SK juga begitu. Di sini di aturannya IP berapapun bebas ya, yang penting 192 dan NRP-nya. Jadi di sini kita akan gunakan 2.1.
dan ini 2.2. Nah, otomatis di gig 50 ini yaitu 2.1. Kita on kan. Nah, kemudian untuk web servernya kita akan gunakan 3 titik ya. Jadi IP address-nya 3.2 dan 3.3. Otomatis di 60 ini kita gunakan 3.1. Jangan lupa default gateway-nya kita atur 1, dan ini juga berlaku yang sama. Nah, kemudian alangkah baiknya kita ini dulu ya, kita labeling dulu. Ini jaringan 1.0, ini 1.2, ini 1.1. Kemudian ini jaringan 2.0, ini 2.2, ini 2.1. Kemudian yang ini 3.1, jaringan 3.0, ini 3.2, ini 3.3. Oke, ini kita pasin dulu. Nah, kemudian kita akan connect yang ini dulu. Di gig 8 kita akan gunakan yang 4.0 ya. Jaringan 4.0. Jadi otomatis yang RBA ini default gateway-nya 4.1 dan IP address-nya 4.2. Nah, kemudian untuk yang ini kita gunakan default gateway-nya yaitu 5.1 dan untuk IP-nya sendiri 5.2. Untuk yang ini kita gunakan default gateway-nya 6.1 dan IP address-nya 6.2. Nah, otomatis di gig 6 ini kita akan gunakan 6.1 dan untuk gig 7 kita akan gunakan 5.1. Nah, di sini agak dipisah aja biar gampang nanti ngubah-ngubahnya. Kita labeling dulu biar nggak lupa. Dan ini 6.2. Nah, yang atas jaringan 6.0. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini kita akan koneksikannya. Loading. Untuk internetnya statik, kemudian IP address-nya sendiri kita akan pakai 7 ya teman-teman. 7.2. Oh, salah ya teman-teman. Kita buka ini aja ya, biar nggak bingung. Kita buka modul. Kita lihat. Oh, untuk di LAN, untuk di internet kita hanya menghubungkan default gateway-nya teman-teman. Jadi di internet ini tidak usah. Nah, kita akan gunakan default gateway-nya yaitu 7.1
kemudian untuk LAN-nya kita akan gunakan 7.2. Atau mungkin kita juga bisa gunain ini aja ya teman-teman, kurang lebih biar ini aja. Kenapa ini teman-teman? Yang ini dulu aja teman-teman, kita atur ke 7.1. Nah kemudian IP address-nya kita jadikan 7.2. Apa nih teman-teman? Nggak connect ini teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian default gateway-nya kita atur 7.1. Nah kemudian kita labeling nah seperti ini ya teman-teman. Nah lalu kita akan menghubungkan ini ya sekarang ya. Jadi kita atur utamanya di sini. Nah untuk Giga 4 kita akan gunakan IP address. Nah ini kita akan ulang, jadi kita akan pakai 11. Jadi biar nggak bingung. Atau kita lanjutin aja ya teman-teman ya. Jadi kita pakai, karena di situ sudah 7, jadi sini 8 di 4, kemudian 9, 10, dan 11. Oke, jadi biar nggak bingung, nanti labelingnya nggak susah, ini kita tulis dulu. Ini tadi 7, ini 8.0. Nah, di bagian sininya. Terus habis itu ini kita tulisin di sini 10.1, 11.1, 8.1, dan 9.1. Oke. Nah, kemudian kita konekin masing-masing Giga 4-nya. Di sini kita konekin kita copy paste yang ini aja. Kita konekin 8.2. Nah kemudian untuk yang 6, nah ini kan beda, jadi kita masukin 12. Nah ini yang awal, jadi yang di sini. Nah kemudian di sini kita konekin Giga 4, yang dimana ini 9.2. Kita on kan, kemudian tadi kan situ 11, jadi di 7 ini kita 12. Oke, nah ini biar nggak lupa kita labeling dulu. Kemudian ini 12.1, ini 12.2. Oke, nah
Ini kurang lebih udah di labeling semua, tinggal kita konek-konekin aja ya. Ini juga belum dikonekin nih teman-teman, maksudnya belum dikasih label. 82 92 10 2 11 2. Nah ini kita konekin di 4 0 ini kita konekin 10 2. Kemudian yang di sini kita konekin yang 4 dulu, yaitu 11 2. Nah kemudian untuk yang 50 ini kita bikin jaringan baru, karena terakhir tadi ada di 12 berarti 13. Nah untuk yang atas yaitu 13 1 dan yang bawah 13 2, yaitu di 50 ya. Kemudian yang ini 13 2. Oke, nah sudah terhubung. Nah kemudian sekarang kita akan menambahkan di masing-masing routernya. Kita kembali ke EAS. Nah di masing-masing routernya ini kita akan tambahkan dynamic routing dan juga ini ya, dan juga static routing. Kenapa harus ada static routing? Karena di sini dimintanya yaitu semua paket menuju rektor atau ruang utama yang ke sini itu tuh harus lewat RC. Jadi kita akan gunakan static routing. Nah static routingnya tuh di sini aja. Cuman kita akan tuliskan dynamic routingnya dulu biar gampang. Di sini yang terhubung adalah 8 9 10 dan 11. Oke. Nah, kemudian di sini sudah. Nah, kita juga tambahin static aja langsung. Jadi kita bisa lihat di modulnya dulu, di modul bagian yang ini. Jika mau ke 20, jika mau ke sini ya, maka masnya dan next hop-nya diatur, next hop-nya. Oke. Jadi kita tambahin kalau misalkan dia mau ke 10, jaringan 10 kan? Iya. Nah, subnet masnya ya otomatis 255 ya. Nah, maka dia harus ke sini nih, alias ke 9.2. Nah, jadi otomatis akan pasti lewat sini untuk berangkatnya. Jadi akan ke RC dulu, baru keluarnya bebas. Kemudian jangan lupa kita atur dynamic routingnya semuanya. Ini kan terhubung ke 1.0, terhubung ke 12.0 dan 8.0. Nah, yang ini terhubung ke 20 30 dan juga 90. Oh, 12.0 juga. Nah, kemudian untuk yang ini tadi udah ya. Sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, untuk yang di sini ini terhubung ke, oh ini salah tempatnya, nanti dibenerin dulu ya. 40 50 dan 60. Ini di sini nih. Nah, biar kelihatan. Oh, kurang 1. Kurang 2. Kita belum masukin yang 10, teman-teman. 10 0 dan juga 13 0. Nah, kemudian untuk yang di sini, ini kita harus masukin 7 0 oh my god, jangan-jangan aku keliru ya teman-teman ya. Iya, benar sekali keliru. Jadi di sini 192.168.7.1.
7.2. Kenapa ya teman-teman ya di sini the APC is not allowed for use on a port. Dan nge-lag teman-teman. Ya nanti kita lihat aja bisa tersambung apa tidak. Kalau tidak bisa tersambung ya ini semoga tersambung ya teman-teman ya. Jadi biar nggak mikir lagi. Oke, jadi kayak mana tadi? Lupa. Oke, jadi ini 70. Sebenarnya ini bukan 70 ya. Ini network address-nya 168. Jadi kita masukin yang 168 aja. Tapi kan tadi 7 ya. Oke, jadi masih benar. Terus habis itu 13.0. Terus 11.0. Oke, 1 2 3. Oke. Ini 4, ini 3. Ini 2 4. 4. Oke. Ini 2 4. Nah, oke. Ini udah terhubung semua dan kita bisa coba. Wah, banyak banget. Ini, buka ini. Nah, kita ngatur website yang ada di web server harus bisa diakses dengan nama www.its.ac.id. Nah, di sini kita akan default gateway-nya sudah benar. Ininya sudah benar. Nah, kita akan ke bagian HTTP sudah nyala. Dan kita bisa lihat dulu ya di modulnya caranya. IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya. Terus IP server. Oke. Jadi di PC Rektor, bentar kita baca ketentuannya dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan bebas ya berarti ya, bukannya di mana. Jadi anggap aja kita buka di Rektor ya. Kita atur DNS servernya yaitu DNS server dari web server yaitu 3.2. Oh, 3.3. Nah, kemudian di web servernya ini oh, tidak sih teman-teman, kita bukanya di 3.2 ya. Kita coba dulu ya. Kita coba-coba saja. Nah, kemudian di sini sudah aman untuk DNS. Nah, mungkin kita cobanya DNS servernya ini. Mungkin ya, kita harus mengatur DNS servernya yaitu si 3.2. Kita coba. Terus DNS-nya ini kita on kan, name-nya www.its.ac.id, address-nya 3.2. Ya, kita add. Nah, kita coba buka di sini. Harusnya munculnya Cisco itu ya teman-teman ya. Ini masih loading lama. Oke, kita coba dulu 3.2. Oke, bisa ya. Sekarang kita coba di random dulu, biar bingung. Stop. Go. Aduh, nanti nggak tahu dong bedanya apa. Kalau kita close, kita buka lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba www.its.ac.id. Oke.
kayaknya tidak ada teman-teman. Atau kita coba oh iya, atau kita coba DNS server kita ganti 3.3. Nah, bisa teman-teman ya. Jadi DNS server ini ya otomatis harus ke DNS server ini teman-teman. Salah ternyata. Jadi terus DNS server menghubungkan ke 3.2. Nah, 3.2 ada di sini. Gitu teman-teman. Jadi udah terkoneksi. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal bonusnya teman-teman. Jadi ubahlah tampilan websitenya menjadi seperti ini. Nah, kita akan ubah. Nah, cara ngubahnya itu di web server, kemudian di HTTP-nya. Nah, ini ada index.html nih teman-teman. Nah, ini bisa diubah-ubah. Nah, jadi kita lihat ya di sini Cisco Packet Tracer. Nah, ini tuh kenapa bisa tahu di sini? Karena ini tuh sebelumnya udah pernah dicoba-coba. Jadi munculnya selalu di indeks ini tuh, di indeksnya ini. Jadi coba buka satu-satu, terus ketemunya di indeksnya ini ya, mirip-mirip lah tulisannya sama kayak waktu buka di websitenya. Jadi di tugasnya itu kita diminta welcome to Institut Teknologi 10 November. Jadi cuma itu aja yang diubah. Jadi ini kita hilangin ya Cisco Packet Tracer karena ini center kan, berarti ini bagian atasnya itu yang tulisan Cisco Packet Tracer. Nah, ini kita ubah jadi welcome to Institut Teknologi 10 November. Nggak usah di ini. Nah, harus kita save. Nah, kita overwrite, kita gantikan file yang sebelumnya. Nah, udah teman-teman, jadi kita bisa buka ya. Mungkin agak dibuang-buang lagi ya, karena penuh nih, bikin nge-lag. Oke, nah kemudian kita coba buka ya di sini. Ini kita coba buka. Oke, kita coba buka www.its.ac.id. Nah, ini akan welcome to Institut Teknologi 10 November. Jadi sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita pastiin semuanya terkoneksi. Kita PDU aja dulu. Kita mulai dari PC antar PC. Oke. Kemudian ini ke sini. Ya tadi sukses sih. Sukses juga. Ini ke sini. Untuk yang wireless kita coba terakhir dulu ya teman-teman. Oke, bisa ya, rektor ke semua rektor bisa. Dan terakhir ini. Nah, sukses ya. Berarti udah saling terhubung ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kurang lebih sudah terhubung SK ke sini. Untuk yang wireless kita nanti aja ya teman-teman. Jadi kita cobanya terakhir aja. Kita pastiin yang lain tuh benar-benar bisa semua, karena tadi ada problem dikit kayaknya di yang di wireless, semoga aja enggak ya. Dan ya oke, kurang lebih udah berhasil ya, SK udah bisa semua. Kemudian pra ke sini bisa. Kita ini delete, ini successful semua. Rektor, SK, kemudian RBA, RBS. Nah, ini kita delete aja. Kenapa? Karena biar kelihatan dikit aja gitu. Cuman kita coba lagi buat yang lain. Oke, bisa ya teman-teman ya. Udah terlihat berhasil, sukses semua, aman. Nah, sekarang kita coba hubungin ke yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini fail ya teman-teman ya. Jadi kayaknya ada problem di routernya. Jadi mungkin coba ganti router. Oh iya, kita harus buktiin jalur static route-nya teman-teman. Lupa. Oke. Nanti dulu aja. Kita fokus ke bagian yang ini nih. Kalau kita ke rektor, lewatnya mana? Jadi kita akan simulation, kita show none, kemudian ICMP aja. Nah, kita misalin dari PC TU1 mau ke rektor. Nah, dia ini otomatis pastinya lewat bawah. Kita coba lihat dulu ya teman-teman. Kita buktikan. Nah, lewatnya bawah teman-teman. Dan nyampe ke rektor. Dan kalau mau balik, kita pasti bakal lewat research center. Cuman kalau balik bebas, karena tidak ada aturannya, tidak diminta. Nah, sukses ya teman-teman. Sekarang biar kelihatan, kita coba semuanya langsung darurat ke rektor ya. Jadi semuanya rebutan ke rektor. Kita start.
Nah, ini semuanya akan berkumpul di sini. Nah, kalau ini kan memang jalannya lewat sana ya. Ini gantian satu-satu. Nah, dia pasti akan lewat bawah, dan akan lewat bawah. Jadi semuanya pasti lewat bawah, teman-teman. Baliknya, mereka cari rute terpendek. Jadi otomatis pasti langsung dari rektorat langsung ke Manyar. Manyar apa Sukolilo tadi? Loh, bentar guys. Loh, kebalik ya teman-teman ya, maaf ya teman-teman ya. Ini kita sampein dulu. Udah sampai. Oke, kebalik teman-teman namanya. Harusnya ini pusatnya ya teman-teman ya. Jadi ini namanya Sukolilo. Dan yang ini namanya Manyar, kebalik teman-teman. Nah, sekarang tadi kan kita sudah mengerjakan soal bonus nomor berapa ini? Nomor 2. Oke, nomor 2 udah berhasil ya tadi. Sekarang kita coba nomor 1. Tapi sebelum itu kita harus cari cara biar connect dulu teman-teman. Kenapa ya ini ya? Mengapa tidak mau terconnect teman-teman? Default gateway-nya nggak masuk ini. Kita coba atur default gateway-nya tadi kalau nggak salah 168.7.2. Oke. 7.1. Oke. Kita coba LAN-nya 7.2. Nah, ini kenapa ini teman-teman tidak mau terconnect ini? Mungkin salah ya. Mungkin kita coba delete dulu kali ya. Bukan, maksudnya delete kabelnya. Di sini kita lihat. Oke. Nah, ini kita coba Giga Ethernet 01 dan 67. Nah, kemudian kita pakai LAN ini. Nah, ini tidak mau nih untuk terkoneksi. Atau kita coba salah. Kita coba pakai internet dan 6.0. Kalau pakai internet sih kayaknya bisa ya teman-teman ya. Oh, otomatis di sini ya. Kalau ingin kita enter, it's not allowed for use on the port. Mari kita baca modul praktikum yang ketiga nih teman-teman. Ini dynamic. Ini di sini. Kita akan menghubungkan R3 dengan port gigabit 1 wireless router. Gigabit 101. 00. Oh, 00 itu internet tadi. Tadi udah dicoba sih. Kita coba saling connect dulu nih, bisa nggak? Oh iya, real time. Sukses. Kalau ke PC failed nih teman-teman. Loh, kok 27? Kok 60 masih ini? Kita coba ganti 72 on. 71. Oke. Kemudian LAN-nya, nah internetnya default gateway-nya itu 7.1. Kita close, kita buka lagi, kita coba internet 7.1. Nah, kita coba ya. Sementara masih pakai ini dulu. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat kalau dari ini ya. Kita coba langkah terakhir ini kan 1 2 3. Kalau nggak bisa kita akan ganti routernya ya teman-teman. Jadi kita pakai router yang lain aja, yang lebih aman. Karena di sini kabelnya juga nggak terlalu dangerous, nggak terlalu bahaya. Nah, tapi nanti jadinya ngubah ini semua, tapi nggak apa-apa, karena kan yang terpengaruh cuma di wirelessnya aja. Kita coba diakalin dikit, kita jadi 01 dan LAN-nya 02.
Nah ini teman-teman, jadi nggak bisa untuk portnya. Oh iya, kita juga belum pakai ini ternyata. Maaf ya teman-teman. Kita ganti dulu. Ini 3 bit 1 dan 6. 6-nya udah 01. 01-nya ini kita coba ya. Nah di sini nggak bisa nih teman-teman. Kenapa ini errornya ya? Kita coba jaga-jaga kita SS teman-teman. Terus kita bisa cari di Google. Ya errornya sih banyak macam ya teman-teman ya, beda-beda, jadi nggak bisa. Ya sudah, kita coba. Mana? Ini. Nah, di sini kita coba. Tadi udah ganti. Oke, kita hubungin dulu kan bisa ya. Oke, sekarang kita coba hubung ke sini. Atau ini yang ke sini. Oke. Nah, ini biar kita tahu, kita coba simulasi aja. Jadi kita delete semua. Kita coba dari ini ke sini. Jalan, balik. Sabar teman-teman. Kayaknya nggak bisa nih teman-teman. Jadi, oh iya, lupa simulation. Set di sini nih. 13. Oh, bentar. Wait. 13.0 ini ya. Masih 7.0. Coba 00. Oke. Ini kita delete dan kita coba lagi. Nah, dari sini lanjut nge-lag. Oke. Oh tidak. Clear. Gini aja teman-teman, kita cobanya di real time dulu aja. Fail ya teman-teman ya. Nah ini kita coba dari sini ke sini. Failed. Kita coba simulasi. Nah ini berhasil teman-teman. Tapi oke, kayaknya yang aku tangkap ini ya teman-teman. Dia nggak tahu default gateway-nya nih. Tuh, kosong teman-teman. Kenapa ya kok mesti kosong teman-teman? 6801. Aduh. Oke, sekarang kita coba. Oh iya. Nah ini sukses teman-teman. Oke, berhasil teman-teman. Wow, tiba-tiba aja sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak tahu kenapa, padahal kurang lebih sama aja tadi ya. Oke, sukses ya teman-teman ya, bisa ya. Mungkin tadi tuh karena default gateway-nya sering error teman-teman, nggak ngerti kenapa. Oke, sukses ya. Ke smartphone juga bisa. Ke sini bisa ya, ke rektor. Kita menghubungi rektor nih dari HP. Oke, sukses ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini semua udah terhubung, sudah berhasil. Mungkin ininya lebih dibenerin aja. Nah ini jaringan 00 dan ini 168 ya teman-teman. Karena tadi untuk SIM T, untuk daerah yang di sini tuh dibebasin teman-teman.
Jadi kita pakai 02 dan 01. Nah, mungkin biar lebih jelas di sini aku tambahin masing-masing juga nih 01. Ini kan nggak ada nih. Ini aku tambahin juga nih 11, 21. Ada ya teman-teman, ini ada nih. Ada ternyata. Ada beberapa yang nggak ada yang ada. Jadi aku benerin dulu. 41, 51, 61. Oke. Tambahin sini, di sini. Ini ada ya ternyata ya teman-teman ya. Ini buang aja. Oke. Ini udah ada semua, ini 01, ini 02. Set. Ini nih. Ini nggak ada teman-teman. Oh, ada. Ketutupan. Oke. Ada. Oke, lengkap ya teman-teman ya. Jadi semuanya udah ada. IP address. Maaf teman-teman. IP address-nya udah ada semua dan udah dicoba, ini terkoneksi semua, berhasil ya teman-teman ya. Jadi untuk EAS-nya kita sudah selesai. Kita sudah skenario untuk semua device terhubung. Kita juga udah menunjukkan kalau mau ke rektor harus melalui router RC. Jadi tadi kita udah tunjukin semuanya lewat RC. Terus habis itu semuanya udah kurang lebih sama ya. Nah, jadi untuk routernya kita pakai router yang empty teman-teman. Jadi router yang benar-benar kosong. Tujuannya kenapa? Biar bisa ditambahin ini. Kita tambahin gigabit Ethernet network dengan copper connectivity. Jadi aku pakai ini ya teman-teman, buat nyambungin router-routernya supaya sambungannya banyak, karena kita di sini bisa lihat router sambungannya ada 5 nih teman-teman. Jadi tadi awal-awal kita masih coba-coba dulu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba sabar, ini kita save dulu. Ini harta berharga dengan langsung NRP-nya ya. Oke, sementara kita akan save pakai itu. Nah, kemudian kita akan coba gimana caranya kita menghubung web browser. Berarti kita harus atur DNS server yang ada di smartphone. Karena kita coba di sini www.its.ac.id. Nah, nggak ada ya teman-teman, nggak bisa. Jadi kita coba kalau statik berubah dong nanti. Wah, maaf teman-teman, saya merusak. Oke, ini nggak bisa diubah ya berarti ya, DNS servernya. Kan kita coba sebentar aja. Kita cari, kalau nggak bisa ya udah. At least kita try. Ini mungkin ya. Kita coba masukin DNS server dan default gateway. Default gateway-nya ya otomatis kita coba masukin si routernya ini, kita masukin ke yang ini 02. Oke, yaudah, nggak apa-apa. DNS servernya kita coba masukin ini, berarti 192.27.3.3. Oke, sekarang kita coba ya. Nggak tahu berhasil apa enggak. Kita coba-coba aja. Ini soalnya soal bonus ya teman-teman. Jadi kita coba bisa apa enggak. Kita mulai dari 192.27.3. Nah, ini bisa teman-teman. Bisa ya? 3.2. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nih, kita bisa lihat terhubung. Masya Allah. Tapi kita harus uji satu lagi, its.ac.id. Apakah muncul? Bentar. Biar jelas kita coba masukinnya. Kita ganti dulu. Nah, terus kita coba masukin www. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi di smartphone ini pun bisa menghubungi web servernya, yaitu institut. Waduh, maaf ya teman-teman, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kita ubah ya teman-teman ya. Nggak bener, nggak boleh.
Nah, ini kita salah. Kok gitu? Institute. Oke. Nah, ini kita save, kita override. Nah, udah ya teman-teman ya. Nah, sudah dan bisa ya teman-teman. Jadi smartphone tadi ngecek bisa nih. Nah, bisa ya berubah ya institute. Nah, caranya gimana? Jujur aja caranya kayaknya agak amazing. Jadi kita atur lebih ke ngatur default gateway-nya. Jadi 0.2 ini DNS-nya 000 tapi bisa mengakses. Iya ya, jadi untuk yang diubah sendiri hanyalah default gateway-nya. Kenapa? Karena kita akan jadi kalau mau nyari apa-apa dia ke router ini gitu. Terus router ini yang mencarikan gitu ternyata ya. Mungkin di DNS server inilah yang harus kita atur 192.168 gitu teman-teman. Jadi kurang tahu juga ya. Cuman yang jelas sudah berhasil ya di sini ya. Bisa karena dihubungin lebih ke ngubah ke default gateway-nya ke home router. Jadi home routernya yang menghubungkan. Kalau kita lihat ya, ini default gateway-nya DNS-nya juga 0 tadi. Nah, ini kita coba. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi menurutku yang mengoneksikan smartphone, tablet ke server itu dari home routernya ini. Jadi kalau misalkan kita sudah atur ini default gateway-nya 02, kita coba buka di web browser yang sebelah sini. Misalkan kita ketikkan www.its.ac.id. Nah, di sini nggak ada teman-teman. Kenapa ya? Tapi di HP tadi bisa teman-teman. 02. Mungkin statiknya harus kita atur sendiri. Coba ya kita atur. Kita coba sedikit lagi ya teman-teman. Ya, oke. Oke. Ini kita enter. Hostname unresolved. Nah, ini hostname unresolved teman-teman. Mungkin kita coba atur DNS servernya ini. Nah, kita hubungin ya. Oke, sekarang kita coba buka ini. Ini kita uji coba kecil-kecilan aja. Nah, ini teman-teman masih belum bisa ya. Mungkin coba kita bisa cari ya di Google ya. Cara menghubungkan HP ke DNS server di packet tracer. Nah, cara menghubungkan jaringan.
Nah, ini tapi menghubungkannya biasa ya teman-teman, bukan menghubungkan ala-ala wireless gitu. Atau kita coba 3.2. Kita tidak boleh menyerah teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, di sini 1648, kalau 1650 kita sudahin saja, jadi tidak apa-apa. Oh, kita kenapa nggak coba ininya dulu? Nah, ini gagal teman-teman. Kenapa smartphone-nya berhasil ya? Jadi setelah diuji, kita lihat sih ketentuannya apa ya. Nah, bisanya ini diaksesnya di smartphone ya, tapi di tabletnya nggak bisa. Kalau kita ketikkan www.its.ac.id, nah ini masuk teman-teman. Apa ini penyebabnya ini ya? Oke, gateway DNS servernya 0, tapi wirelessnya apa mungkin harus kita konekin ke sini ya? Karena kita menggunakan internet. Tapi ini IP configuration-nya aja nih teman-teman. Untuk ke tablet, request timeout teman-teman. Oh, berarti kita harus buktikan apakah ini terhubung ke sini. Nah, tapi kalau ini yang hubungin, sukses teman-teman. Iya, itu penyebabnya berarti teman-teman. Jadi tablet ini nggak terhubung nih ke sana. Wah. Oke ya, jadi mungkin kita sampai 1652 nih teman-teman. Kita coba percobaan terakhir ya. Kita cari penyebabnya dulu. Nah, kita coba. Oh, harus DHCP ya teman-teman ya. Ini kalau di DHCP-in bisa teman-teman langsung terhubung. Nah, kalau misalnya kita ketik command prompt, web browser maaf. Terhubung ini tentunya ya. Oke. Kosong. Agak membingungkan ya teman-teman ya. Kalau kita coba di sini bisa nih teman-teman. Ini masih belum ketemu ya. Tapi yang ini bisa. Sungguh suatu misteri. Tuh, bisa teman-teman. Apa yang membedakan? Oh. Coba ininya. Oh, apa ini gak usah kita tulis teman-teman? Nah, kita kosongin aja. Nah, sekarang kita coba.
Ntar kita coba cek ini, dia server DNS-nya apa? Oh, 3.3 teman-teman. Kita coba ini, kita jadiin 3.3. Oke, udah ya teman-teman ya. Kegeser ya teman-teman. Nah, ini kita save dulu untuk jaga-jaga nanti yang selanjutnya kita kumpulin yang ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba go. Kita close dulu ya. Kita close semua dulu. Kita close. Sabar. Untuk memastikan biar nanti langsung submit ya. File yang diminta dalam bentuk NRP. Oke, bener ya. Jadi udah bener. Jadi kalau keadaan darurat langsung kita kumpulin yang itu. Tapi kita coba dulu nih. Coba semaksimal mungkin supaya bisa terconnect. Nah, otomatis ini ya. Sekarang kita coba di web browsernya. Ini menarik teman-teman karena di sini bisa coba yang smartphone tapi yang tablet gak bisa teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Oke, ketahuan ternyata penyebabnya ya. Oke, ketahuan nih teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman ya, berhasil. Jadi kalau menurut saya caranya itu adalah kita harus mengubah di home routernya. Jadi di home routernya kita harus atur DNS servernya. Nah, sedangkan untuk smartphone sama tabletnya itu tidak perlu. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman. Jadi jadi kalau bisa dilihat ya, ini semua udah terconnect. Tadi udah saling connect. Dan kemudian untuk router sendiri saya pakai router yang NT karena biar bisa dimasukin ini gigabit single port gigabit internet Ethernet teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan tadi udah bisa dilihat juga diaturnya ke rektorat ya. Maksudnya lewat RC, kalau mau ke rektor tuh lewat RC dulu. Oke, jadi ini sudah terbukti. Nah, sekarang filenya kita save. Oke, nah ini yang akan kita kumpulin teman-teman. Jadi kita, nah di bagian sini pengumpulan PKT. Kita tambahkan filenya. Itu filenya ada di, nah teman-teman, lupa teman-teman. user Cisco paket. Nah, ini teman-teman ya. Savean terbaru 1655. Oke. Nah, ini kita upload. Kita save. Oke teman-teman, jadi sudah tersubmit, sudah semua ya pengerjaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tadi dicoba semua, udah terhubung teman-teman ya. Udah ke connect semua, aman, jaya, tentram. Dan kita coba buka dari sini bisa, kita ubah Institut Teknologi 10 November bisa. Jadi untuk soal bonusnya sudah berhasil kita kerjakan ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih sekian aja. Dan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Karena bisa jadi ini adalah video terakhir mengenai infrastruktur teknologi informasi. Oke, saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.